Dinamika politik semakin cair. Pertemuan ketua-ketua partai menjadi pemberitaan yang tiap hari diliput oleh media massa. Memang partai-partai politik saling menyandera karena mereka menginginkan ketua yang umumnya menjadi salah satu bakal calon wakil presiden. Maka dalam pertarungan politik seperti ini, sulit untuk diprediksi kapan partai-partai politik itu akan mendeklarasikan presiden dan wakil presiden. Pertanyaan yang paling mendasar, berpolitik itu sebenarnya apakah semata-mata untuk merebut kebahagiaan, merebut kekuasaan? Ataukah berpolitik sekedar transaksi, saya dapat apa, memberi apa? Apakah berpolitik hanya sekedar tawar-menawar posisi untuk mendapatkan kursi di dalam kekuasaan? Atau politik dimaknai sebagai edume, kebahagiaan, sesuatu yang menyenangkan, menggembirakan? Tetapi kalau kita melihat di media sosial, polarisasi mulai terjadi. Sehingga hasil survei Kompas hari ini, publik menjadi khawatir kalau polarisasi itu menggunakan isu SARA, suku, agama, dan rasial. Tetapi kita harusnya melihat ke depan bahwa berpolitik adalah mampu membawa kegembiraan. Berpolitik berarti membuat kita menjadi senang, gembira, tanpa rasa tertekan, rasa takut, atau merasa kita mendapat sasaran tembak. Maka perlu dikembangkan berpolitik yang memiliki peradaban. Berpolitik yang memiliki peradaban adalah politik yang mengandalkan rasionalitas. Politik yang mengandalkan gagasan-gagasan. Dan gagasan itu bisa dilihat dalam rekam jejak siapa calon-calon presiden dan wakil presiden. Sejauh mana mereka melayani rakyat dan sejauh mana mereka berbuat untuk rakyat. Ukurannya sederhana. Apakah dalam masa baktinya dia menjadi pemimpin mampu mengurangi angka pengangguran? Apakah dalam masa baktinya dia mampu mengurangi stunting? Apakah dalam masa baktinya mampu membuat rakyat itu mesem dan guyu karena memperhatikan perumahannya, memperhatikan kesehatannya, memperbaiki anak-anak sekolahnya, atau memperhatikan mereka yang miskin dan tersisih? Maka publik harusnya melihat dengan rekam jejak seorang pemimpin. Rekam jejak seorang pemimpin bisa dilihat dalam aktivitasnya selama dia memimpin. Entah itu menjadi gubernur, entah menjadi menteri, entah dia menjadi pejabat negara. Rekam jejak itu akhirnya mendidik masyarakat untuk lebih rasional. Maka seorang pemimpin harusnya memiliki visi. Dan visi yang terbesar adalah membuat rakyat itu mengalami kegembiraan, kesenangan, dan mengalami merasa diwongkan. Maka dibutuhkan loncatan. Tidak lagi reaktif melihat orang dari sosoknya. Tidak lagi melihat seorang pemimpin itu dari kemampuan beretorika berapi-api, meledak-ledak. Dan juga tidak melihat pemimpin itu bersandar kepada kesuksesan yang lain. Tetapi pemimpin yang orisinil adalah pemimpin yang mampu memahami jantung hati rakyat. Maka dibutuhkan kecerdasan dalam menentukan pemimpin. Karena masa depan bangsa ini akhirnya ditentukan oleh generasi X dan Z sebagai pemilih yang terbesar. Semoga media sosial menjadi sarana untuk mencerdaskan generasi X dan Z untuk memilih pemimpin
berdasarkan rasionalitas bukan emosional, memilih pemimpin karena rekam jejak dan masa lalunya, dan memilih pemimpin karena dia sudah terbukti mampu membuat rakyatnya mesem, guyu, dan membuat rakyat menjadi happy.